Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan ila ruhi sayyid Muhammad Jamaluddin Ahmad wa ila jami'i masyayikhina fid din al ahya'i minhum wal amwat. Wa walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini saya pribadi bisa bersilaturahim kepada jamaah malam Rebu Legi. Mudah-mudahan tambahan personil saya di sini bukan menjadi masalah, tapi menjadi tambahan sedikit berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini saya tiba-tiba diminta untuk ngaji. Sebetulnya mboten persiapan. Ditodong. Ngapunten nanti kalau memang apa yang saya sampaikan kurang berkenan di benak, di hati bapak dan saudara-saudara semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ba'dil hukama lan saking setengahe ahli hikmah annahu setuhune ba'dul hukama qala iku dawuh salasun utawi perkara telu min kanzillahi iku saking simpenane Allah Ta'ala kang luhur Allah. Yang pertama al-faqru yaiku fakir wal marudu lan loro wasobru lan sabar. Jadi ada pendapat dari sebagian ahli hikmah bahwasannya tiga simpanan Allah itu berupa sabar, fakir dan marot atau sakit. Niki pertama ngaji ngene mriki kok malah sing abot-abot ngeten niki. Niki berat semuanya nih. Di dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari niku ndhawaken bahwasanya sebagian dari hari rayanya orang-orang yang taqarrub ilallah atau para salik atau para murid itu adalah kesempitan. Kesempitan itu bisa berupa diantaranya kesempitan rezeki, kemelaratan, diantaranya juga sakit. Itu adalah hari rayanya para orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sakit, dengan kemelaratan itulah orang biasanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada waktu kita diberi kemelaratan itu hari raya, malah begitu Pak. Hari rayanya orang-orang yang menuju pada Allah. Tentu kalau hari rayanya orang-orang yang bisnis mencari keuntungan yang banyak. Kalau hari rayanya orang nanem berarti panen. Kalau hari rayanya orang kuliah wisuda kan. Kalau hari rayanya orang yang berkehendak
atau taqarrub ilallah, seorang murid, seorang salik itu adalah diberi kemelaratan. Karena dengan kemelaratan yang berupa bisa sakit, bisa sempitnya rezeki, itu adalah sarana untuk kembali kepada Allah menjadi lebih mendalam. Dan itu sama-sama kita rasakan saat kita itu kena coba atau kena diujian oleh Allah, biasanya niku untuk kembali pada Allah itu lebih mudah. Tetapi saat seseorang itu mendapat kelapangan, niku godaannya besar. Besarnya godaan kelapangan itu membuat orang sulit untuk kembali pada Allah. Yang sering terjadi saat orang itu mendapatkan kelapangan, dan itu ada di dalam Al-Quran disebutkan, saat orang mendapatkan kelapangan itu seringkali lupa bahwasanya pada saat dia sebelum mendapat kelapangan itu doanya niku ndremimil, ndremimil niku kasar mboten gitu. Nggih, saya asli Jawa Timur nggih. Nanti mohon dipun maklumi kalau memang ada perkataan yang kurang pas. Jadi orang yang mendapatkan kelapangan itu seringkali diawali oleh kesulitan, doanya kenceng, sholawat ping 10.000 umpamane ngoten. Nganggo kumkum barang ngoten umpamane. Napa kok nganggo kumkum? Ben mboten ngantuk. Nah, nggih. Nah, begitu sudah kelapangan itu terjadi, kadang-kadang terus, ini kan buah dari kepandaian saya. Ini kan buah dari kuatnya tirakat saya. Ini kan buah daripada saya tirakat sudah riyadhah mujahadah sehingga kemudian jadi lapang. Padahal Allah Subhanahu wa taala pada waktu dimintai itu kita dengan tadarruk, dengan rasa takut gitu. Ya Allah, nek mboten jenengan yang nulung mboten nenten gitu. Tapi giliran sudah selesai diparingi selesai oleh Allah, oh ini gara-gara aku riyadhah, gara-gara pinter, gara-gara dan seterusnya. Niku seringkali seperti itulah. Pengalaman-pengalaman seperti itu kalau dibalik artinya sesuatu yang menuntut kesabaran, rasa sakit, rasa fakir atau masakoh itu adalah hari raya. Itu pendapatipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Nggih, kalau mau dijelentrehake sabar niku ada beberapa. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam rangka untuk menghindar dari kemaksiatan, enten sabar dikala saat ujian dan seterusnya. Tetapi inti dari kesabaran itu adalah tetap di jalur atau koridor yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh yang paling sederhana Bapak, saat kita berjalan di jalan ring road atau jalan piungan, itu kan enten garis nih, garis kanan, garis kiri, enten garis tengah. Nah, saat agama niku sebetulnya para ulama berpendapat niku luas. Luasnya keberagamaan niku sampai enten hukum, enten wajib, enten sunnah, enten mubah, enten makruh, enten haram. Itu adalah keluasan. Nek mboten saged nglakoni sampai sunnah, sampai yang afdol, ya udah wajib saja. Niku kan sebuah koridor yang sangat luas. Niki nuwun sewu yang sering kita niku kalau di Jogja niku dipun nilai kurang bagus. Kita kan mengerti bahwa waktu sholat itu luas nggih Pak. Mboten adzan terus kemudian harus segera sholat. Keluasan itulah yang sebetulnya diberikan oleh agama. Kalau tidak bisa adzan langsung ikut sholat, apalagi di masjid, sholat di mana tempat. Tapi itu kan sering menjadi perhatian yang kurang bagus nih bagi orang-orang yang kenceng-kenceng nih. Bukannya kita itu nggak gampang atau mempermudah agama, boten. Tapi kalau memang tuntutan bahwasanya kita itu harus, ya nanti dulu kita sholatnya jam 1 saja, zuhur umpamanya.
di jam 1 nggak apa-apa, tapi bukan gampang atau mempermudah atau membuat sesuatu itu menjadi remeh. Oke, Bapak-bapak niku makalah yang ke-39. Nah, yang ke-40 niki panjang, kados 39 mawon ya. Nggih. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, kap semanten ngajinya dan ini seterusnya terkait dengan kita sebagai orang-orang yang berkhidmat di NU di Nahdlatul Ulama niki sangat penting sekali kita itu untuk mengatur kembali apa yang menjadi keputusan-keputusan dari NU di tingkat yang tinggi gitu, PBNU namanya. Jadi nanti sangat penting sekali apa yang akan kita rumuskan menjadi pekerjaan-pekerjaan yang secara praktis itu kita bersandar pada aturan-aturan itu, tetapi juga kita melihat keadaan lapangan. Jadi enten idealita, enten realita. Jadi kalau bisa nanti kita ketemu di tengah-tengah bagaimana cara menjalankannya. Di antaranya yang ingin sangat menjadi programnya PBNU sekarang itu adalah keluarga maslahat. Keluarga maslahat itu saya pernah meneliti Bapak dan saudara-saudara tahun 2016. Penelitian ini diinspirasi atau idenya itu muncul karena saya melihat grafik tingkat perceraian di Jogja dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Niku grafiknya ngeten iki, Pak. Niku naik terus. Niku data. Nah, setelah kami teliti melalui kami wawancara ke hakim agama, kami wawancara ke panitera, kita juga saya dan kawan-kawan wawancara juga kepada orang yang sudah mendaftarkan cerai. Nah, jadi orang mau cerai niku saya cegat di depan pengadilan niku. Kita tanya-tanya niku. Nah, ada 18 penyebab perceraian. Dan itu kita bisa jadikan 18 penyebab perceraian itu menjadi materi-materi, kalau bahasa sekolahnya kurikulum bagaimana membentuk keluarga maslahat. Nah, saya yang masih belum tahu adalah bagaimana mendelivery atau melaksanakan ini dalam pengajian-pengajian kita. Umpamanya di Muslimat, di Fatayat. Saya sudah beberapa kali bertemu dengan Pak Handoyo yang KUA yang kemarin mantun itu Merbah. Itu dulu satu asrama dengan saya dulu marbot Pak di Plumbon di masjid dekat Pura itu. Niki Pak Yai Eko niki hafal banget kali masjid Plumbon. Lah beliau niku satu asrama dulu sama saya sehingga dekat gitu. Saya mencoba mencari celah bagaimana caranya ini hasil penelitian saya itu bisa tersampaikan. Tetapi beliaunya kesulitan untuk mencarikan jalan untuk bagaimana ini bisa dilaksanakan. Nah, mungkin yang praktis ya memang sering-sering disampaikan di pengajian-pengajian itu yang praktis. Nanti kita manfaatkan umpamanya kita yang pertama yang kita lakukan adalah mencetak buku itu gitu. Kalau enggak dicetak dicetak PDF gitu. Sehingga murah gitu. Nah, lalu kemudian bisa di kalau bahasanya ini training of trainer atau disampaikan kepada para orang-orang yang siap menyampaikan, yang punya jamaah dan seterusnya itu, lalu kemudian disampaikan ke jamaahnya. Tentu ke ranting-ranting, bayangan saya ngoten. Nah, itu nanti saya mengambil penyelesaian dari perceraian itu cuma satu, Pak. Penyelesaiannya satu, tapi itu terbagi paling tidak menjadi 5 atau 7 di bawah satu. Satu niku nopo? Lillahi ta'ala. Jadi orang niku kalau mengalami
kesulitan, pertengkaran di dalam keluarga. Kalau baliknya ke Gusti Allah, itu biasanya bisa sama-sama lenah. Niku hasil penelitian ngoten niku. Jadi lalu di bawah 7 niku enten lillah, billah, ma'allah, fillah, illallah, terus napa malih niku? Indah lillah niku pun lillah. Lillah, billah, fillah, ma'allah, alallah. Intinya memang Allah. Artinya kalau seseorang itu lillahi ta'ala, insya Allah membicarakan kesulitan-kesulitan dalam keluarga, itu akan bisa kembalinya niku jelas. Kita itu bangun keluarga kan untuk ibadah. Ngapain harus pisah, umpamanya begitu. Walaupun pisah niku diizinkan, tetapi sebisa mungkin dengan cara lillah billah tadi itu bisa tetap kembali berkeluarga yang utuh. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Nah, berikutnya nek mboten kelintung nggih nanti kegiatan-kegiatan itu akan dipandu oleh hasil konferensi kemarin nggih. Yang fraksi-fraksi itu dan komisi kok fraksi. Komisi-komisi itu lalu kemudian akan paham kula nanti dimusyawarah kerjakan. Jadi tiap bidang, tiap banom, lembaga, nah, itu. Tapi kalau lembaga banom mungkin rapat sendiri. Jadi kita rapat musyawarah kerja. Lah di musyawarah kerja itulah kita menentukan apa saja yang kita kerjakan dalam 1 tahun, 2 tahun secara detail. Secara detail kalau perlu itu nyebut tempat, menyebut nama gitu. Sehingga dalam 1 tahun, 2 tahun itu kita akan terpandu. Oh iya, yang belum kita kerjakan apa, yang sudah dikerjakan apa, gitu. Kelemahannya apa, kita bisa koreksi terus berjalan. Nah, niku dalam satu periode 5 tahun itu kita bisa melaksanakan rapat kerja lebih dari sekali sebetulnya, tapi tidak tiap tahun. Nah, oleh karenanya nanti eh, nanti setelah kepengurusan itu terbentuk lalu musyawarah kerja nanti nyuwun sangat nih, nyuwun sangat Bapak dan saudara-saudara nanti memberikan usulan-usulan. Nanti akan coba kita buka melalui WA atau apa usulan apa kegiatan itu lalu dimusyawarah kerjakan. Sehingga betul-betul nanti kita itu bekerja pengurus MWC baik Surya maupun Tanfidiyah itu betul-betul bekerja yang menjadi tujuan NU yaitu untuk khidmah kepada umat. Kalau masalahnya berangkat dari umat, nanti otomatis kegiatannya kan akan bersentuhan dengan umat. Menawi ngoten. Dan sungguh saya mohon maaf sebesar-besarnya pada para kiai, para sesepuh dan bini sepuh yang saya tidak bisa menyebut satu persatu, belum kenal secara dekat, belum sakit menyebut setunggalipun. Nah, oleh karena itu sekali lagi insya Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan tawakal kepada Allah kita akan periode ini akan berangkat untuk betul-betul berangkat dari aspirasi yang ada di jamaah sehingga kegiatannya bisa bersentuhan dan bermanfaat bagi jamaah. Terima kasih dan sungguh saya minta maaf, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.